Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya melaksanakan aksi nyata untuk budaya positif. Jadi minta untuk kesediaan waktunya terkait dengan modul 14 itu budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu perlu Bapak dan Ibu ketahui di sini kami diminta untuk bagaimana Bapak dan Ibu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ya, yang dihubungkan dengan budaya dan lingkungan positif di sekolah yang tentunya berpihak pada murid. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan budaya positif, ada beberapa pertanyaan pemantik yang saya lontarkan. Itu yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira bagaimana menurut Bapak dan Ibu? Apakah setuju dengan pernyataan tersebut atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan murid. Bagaimana Bu Esti? Ya? Hukuman jadi dapat mendisiplinkan anak ya, menurut Bu Esti. Menurut yang lain juga sepakat dengan itu? Setuju. Ada yang tidak setuju? Artinya hukumannya itu dikondisikan dengan beratnya. Hukuman dikondisikan dengan bentuk berat kesalahannya. Oke. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju ya? Oke, kalau menurut Bapak dan Ibu itu setuju. Sekarang yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oh, itu juga Setuju? Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Jadi di sini sebelumnya saya ingin sampaikan Bapak dan Ibu, penerapan atau aksi nyata ini adalah mengubah mindset guru-guru. Ya, ada beberapa mindset yang dimana mindset itu kita harus perbaharui. Ya, terutama terkait dengan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kalau yang pertanyaan 3 ini Bapak dan Ibu tadi menyampaikan semua setuju dengan pernyataan ini. Nah, apakah nanti setelah Bapak dan Ibu sudah mendengarkan paparan saya, itu bisa jadi akan berubah dengan pernyataan-pernyataan itu. Jadi di sini materinya ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Ini 3 paket, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian di dalam restitusi juga ada 5 posisi kontrol. Ya, sebentar saya akan sampaikan. Dan ada istilahnya segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan. Nah, sekarang saya berikan sebuah gambaran. Misalnya ada kegiatan kepalan tangan. Bapak dan Ibu coba pegang ya, kepalkan tangannya. Kira-kira ketika misalnya ini menjadi sebuah keyakinan Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu akan melepaskan atau tidak? Kenapa? Tujuan saya. Jadi di sini pertanyaannya ya, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu dengan segala daya buat sebuah kepalan. Kemudian teman Anda yang B mencoba sekuat tenaga dan dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut, bisa membujuk, mengancam, menghardik, menyuap. Jadi ada orang yang berusaha membuka kepala tangan ini ya, yang kita yakini secara apakah dengan serta kita membuka atau ada tanggapan lain? Kita akan buka atau bagaimana? Ini adalah keyakinan kita misalnya. Keyakinan kelas yang kita yakini atau keyakinan diri yang kita yakini. Apakah kita akan membuka ketika ada orang yang membujuk, merayu atau membayar kita untuk membuka? Oh iya, oke. Ya, aplaus untuk Ibu Juwita. Ada lagi yang lain?
Ya, jadi tetap teguh ya, Ibu juga tetap teguh dengan keyakinannya. Oke, baik sekarang. Nah, perubahan paradigma teori kontrol alias ilustrasi kontrol ya. Jadi ilustrasinya guru mengontrol murid ya. Selama ini kita lakukan, kita yang mengontrol murid kan, Bapak Ibu, betul tidak? Kita yang mengontrol murid. Kemudian ilusinya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tadi terkait dengan pemahaman tiga pemahaman ini, ya itu kalau digambarkan bahwa dengan orang membuat kritikan yang kita berikan itu bisa menguatkan karakternya dia, ya. Nah, kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Itu ilustrasinya, ya. Jadi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ketiga tadi pernyataan ketika kita mengiyakan semua itu, ilustrasinya seperti itu, ya. Jadi kita sebagai orang dewasa, sebagai guru itu memiliki hak untuk memaksa. Karena kita menganggap bahwa harus mendisiplinkan anak, ya. Itu membentuk karakter anak. Betul. Kemudian, nah, sekarang ada dua hal perubahan paradigma. Ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Nah, siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol ya? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol di sini? Nah, jadi ada kita lihat secara bersama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Nah, kalau teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya. Jadi kalau kita di guru penggerak, teori kontrol yang kita gunakan. Jadi bukan stimulus respon, ya. Kita mencoba mengubah orang dengan pandangannya kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kadang kan kita melihat anak-anak seperti itu. Mentong tahu tidak baik kok. Nah, teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Ketika anak bersalah, pasti ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sesungguhnya teori kontrol itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Ya. Jadi bukan siapapun yang bisa mengontrol kita, meskipun itu guru kita, tetapi diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi kebiasaan kita ada teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga itu sifatnya sudah memaksa. Nah, di sini kalau teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Maksudnya di sini adalah kita minta seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ketika anak bersalah, kita minta pendapatnya mereka. Apa yang harus dia lakukan untuk menebus kesalahannya sendiri. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Kalau dia stimulus respon, ya. Nah kalau ini model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Sesungguhnya semua menang. Nah, jadi sudah tergambar ya tadi yang pernyataan 3 tadi sudah ada sedikit gambaran. Sekarang kita masuk pada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini pengembangannya menurut Dr. William Glasser ya, yang menerapkan teori kontrol tadi ya. Nah, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan sebuah pernyataan atau sebuah ancaman ya. Nah, jadi semua perilaku itu punya tujuan, punya manfaat. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus ya. Jadi kalau tadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, makna disiplinnya adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi tidak lagi berpusat pada, tidak lagi bahwasanya kita yang mengatur anak, ya, tetapi membangun kesadaran anak melalui kesalahannya, ya. Jadi makna disiplin di sini
kalau tadi yang kita katakan bahwa dengan disiplin menerapkan hukuman, ya, pendisiplinan anak itu sudah maknanya kalau menurut teori Dr. William Glasser itu adalah belajar kontrol diri, ya, dengan menggali potensi diri supaya tercapai tujuan mulia dengan sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai, ya. Nah, teori untuk semua perilaku memiliki tujuan, teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Jadi ada dua motivasi Bapak Ibu, ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah untuk menghindari hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri ini adalah motivasi intrinsik, ya. Motivasi intrinsik menghargai diri sendiri, nilai kebajikannya dan keyakinan kelas. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita, ya, kita menjudge anak dan menghukum anak sesuai dengan keyakinan kita, seperti yang tadi disuruh membersihkan, ya, disuruh menyapu atas perintah, berarti dia masuk kategori motivasi apa? Intrinsik atau ekstrinsik? X, ya, bukan kesadarannya dia, bukan keinginannya dia, ya. Yang diharapkan di sini adalah motivasi intrinsik, menghargai dirinya sendiri. Jadi anak yang sadar sendiri, anak yang mencari sendiri solusi atas kesalahannya, tapi kita sebagai penghubung antara mereka, ya. Jadi bukan keinginan kita, bukan karena kita hukum mereka karena kemauan kita, ya, piko menyapu, piko cuci WC, ya, tetapi kita membantu dia untuk kesadaran dirinya, ya. Jadi dia sendiri, biarkan dia sendiri yang mengungkapkan apa yang dia mau lakukan, ya, seperti itu. Nah, next, nah di sini yang terkait dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol yang ada di sekolah: penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, sebagai pemantau, sebagai manajer, ya. Nah, yang sebagai manajer inilah sebentar yang akan melakukan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, ya, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan, dan juga untuk 5 kebutuhan dasarnya adalah ada kebutuhan dasar yang harus dipenuhi: bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Inilah yang harus di-cover oleh anak-anak kita, ya. Bagaimana kemampuan bertahan hidupnya, bagaimana penguasaan terhadap dirinya sendiri, rasa kasih sayang, dan kesenangan serta kebebasan. Nah, saya sedikit percepat, ya. Makna disiplin, ya, menurut Socrates, ya, disiplin itu dari murid-murid. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Nah, namun budaya kita, makna disiplin itu berubah. Kalau dulunya itu makna disiplin, kalau sekarang budaya kita adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, ya, supaya anak itu patuh. Itu kan anggapannya kalau sekarang. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, ini yang kemudian akan kita perbaiki supaya anak itu betul-betul dengan disiplin diri dia bisa menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai atas kesadaran dirinya. Nah, ini yang teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukan? Ya, pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ketika misalnya saya tidak melakukan, akan ada dapat teguran 2 kali. Kadang kan dari kita ibu guru. Ketika anak tidak melakukan lagi, akan mendapat hukuman yang lebih keras.
itu yang terjadi untuk motivasi eksternalnya ya. Nah, untuk mendapat imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Terkadang kita melakukan sesuatu hanya karena kita mau dihargai, kita mau dikatakan yang terbaik, kita mau dipuji, ya. Nah, kalau model motivasi eksternal yang muncul, dua hal ini yang akan nampak, bukan kesadaran diri. Nah, makanya diperlukan motivasi internal supaya kita sendiri bisa menghargai diri kita sendiri. Begitupun dengan anak, ya. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, ini yang diharapkan. Jadi misalnya saya bersalah, kemudian saya punya usulan saya akan menebus kesalahan itu. Misalnya saya menjatuhkan handphone, kemudian handphonenya orang lain, ya, kemudian pecah. Nah, si orang lain bilang tidak apa-apa Cina, jangan nih. Tapi si anak mau memperbaiki. Kita berikan kesempatan kepada anak untuk mengganti supaya anak punya kepercayaan diri kembali, ya. Anak merasa bertanggung jawab. Yang utama itu adalah anak punya kesadaran diri, punya harga dirinya jadi naik, ya. Kalau misalnya kita hanya membiarkan, jangan diganti nak. Nah, rasa bersalah anak itu akan terus menerus mereka ingat. Selain rasa bersalah, juga akan nampak harga dirinya tidak, harga dirinya akan turun, ya, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, biarkan dia yang melakukannya sendiri. Nah, di sini yang saya ingin sampaikan terkait dengan yang tadi ini Bapak Ibu, kan ada 5 kontrol, ya. Ada 5 kontrol. Yang terakhir itu adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Seperti tadi yang saya contohkan, harga dirinya anak akan naik, ya, ketika misalnya mereka kita berikan kesempatan untuk menebus secara pribadi. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Jadi kalau misalnya kita memberikan hukuman, kita tawarkan kepada dia, mau tidak dia lakukan, ya, dan atas kesadarannya sendiri atau tidak. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, ya. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi pada pembentukan karakternya anak, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi seperti itu. Ini yang ditekankan untuk perlakuan kepada anak. Nah, bagaimana membangun restitusi itu melalui keyakinan kelas? Kita buat keyakinan kelas dengan anak. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu contohnya. Bukan karena kita takut sama aturannya, ya, tetapi karena kita supaya terjaga dari kondisi tubuh, ya, kepala kita, iya, manfaatnya secara pribadi, iya, manfaat helm itulah yang seharusnya, bukan karena aturannya, bukan karena kita takut sama polisinya misalnya, ya. Jadi itu seperti itu yang kita inginkan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Bukan karena aturannya, bukan juga karena kita mau dipuji, tetapi memang kesadaran diri kita supaya kita terjaga dari yang namanya penyakit dan sebagainya. Nah, jadi itu yang diharapkan. Jadi untuk budaya positif terciptanya melalui peraturan kelas, akan muncul keyakinan kelas, dan di dalam keyakinan kelas yang dibangun maka terjadilah lingkungan yang positif hingga akhirnya tercipta budaya positif, ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin kita selalu marah-marahi anak-anak,
ya kita selalu berikan hukuman-hukuman yang sifatnya paksaan terhadap anak. Nah, setelah itu mungkin bisa dipertimbangkan, kita panggil anak, kita diskusikan. Jadi ada 3 tahapan, ya. Anak mengklarifikasi dulu, mengembalikan dulu identitasnya anak, ya. Bahwasanya setiap orang itu punya kesalahan. Ibu guru juga pernah salah, teman-teman kalian juga pernah salah, ya. Nah, apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah benar atau tidak menurut keyakinan kelasmu? Kalau dia mengatakan tidak, maka kedepannya dia akan menyampaikan, saya merasa bersalah dengan kesalahan saya, Bu. Dan saya jadi kita setelah kita kembalikan identitasnya mereka, kita validasi tindakannya. Apakah betul dia yang melakukan itu? Kadang kan kita interogasi anak, ya, betul kau yang melakukan itu. Setelah kita validasi kebenarannya, jangan hanya kita menerima informasi dari luar saja, dari guru lain atau dari teman-teman yang lain, tetapi kita tanya juga kembali ke pribadi anak. Setelah itu, barulah restitusi itu dijalankan. Yang ketiga, ada kesepakatan kepada anak, ya, untuk kesalahannya, apa yang dilakukan, menebus kesalahannya. Terus, ya, baik Bapak dan Ibu, terkait dengan mungkin sedikit lagi. Nah, ini dia, kalau dia dihukum oleh penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi belajar. Nah, jadi kalau misalnya selama ini kita sanjung-sanjung, kita berikan dia hadiah, itu boleh saja, ya, tapi tujuan pokoknya adalah terbangun motivasi intrinsiknya, bukan karena label juaranya, bukan label hadiahnya dia melakukan sesuatu itu, tetapi karena kesadaran dirinya ingin berbuat yang terbaik dan dapat meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya. Nilai kebajikan itu kan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi bukan karena kitanya kemudian mereka mau sholat, ya. Meskipun kemarin ada sempat pertentangan, ibu tidak mau yang mana kalau tidak disuruh. Kita ada bahasa-bahasa yang sifatnya tidak menyuruh. Misalnya, sholat itu sangat bermanfaat untuk diri kamu. Kalau kamu tidak sholat ini, nanti anak akan berpikir. Setelah dia berpikir, dia akan membuat pikiran untuk melaksanakan itu. Jadi tidak lebih kepada pemaksaan terhadap anak. Ya, baik. Sedikit lagi. Nah, misalnya saya berikan contoh, mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini termasuk hukuman Bapak Ibu. Iya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat hadir, itu juga hukuman. Murid diminta untuk musrah, hukuman. Menggantikan kerjaan tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Jadi beda hukuman dengan konsekuensi. Iya. Nah, ini dia perbedaan di antara ketiganya. Hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Jadi kita mengenal ada 3 hal. Kalau hukuman itu gagal, identitasnya gagal. Kalau konsekuensi bisa menerapkan disiplin. Identitas sukses, di sini kategori identitas sukses. Begitupun dengan restitusi. Kita lihat perbedaannya. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu itu harus terjadi. Kalau restitusi merupakan pilihan. Karena pendapatnya anak di sini diminta. Kemudian tidak nyaman untuk murid kalau hukuman untuk jangka waktu panjang, biasa berbekas. Kalau konsekuensi tidak nyaman juga untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi, ia memuat untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang karena semua kembali ke dirinya masing-masing. Murid akan tersakiti kalau konsekuensi dibuat nyaman, kalau restitusi akan ada penguatan. Jadi ini yang perbedaan di antara ketiganya. Misalnya peraturannya adalah kamu harus, itu hukuman. Kalau konsekuensi
Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi itu letak perbedaannya di antara ketiga itu. Kalau hukuman sifatnya negatif, konsekuensi dia netral, tidak positif, tidak juga negatif. Tetapi untuk restitusi, inilah yang sifatnya positif. Tadi untuk memenuhi, jadi hukuman restitusi itu sesungguhnya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Adanya rasa kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya, kemudian penguasaan dirinya sendiri, kesenangan, ya, dan kebebasan. Anak tidak merasa tertekan. Nah, posisi kontrol ini tadi yang saya bilang ke Bapak Ibu, yang terakhir, yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, dari yang kelima ini kira-kira kita pernah berada di posisi yang mana? Menghardik, kalau penghukum itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, dan mengatakan seharusnya begini. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika anak-anak punya kesalahan, kita biasanya berada di tipe yang mana, Bapak Ibu? Apakah kita tipe penghukum, atau membuat orang merasa bersalah, atau teman, pemantau, manajer? Saya dulunya pada saat awal mengajar, saya pernah berada di penghukum. Ya, kemudian lama-lama naik, membuat orang merasa bersalah. Jadi saya kadang ceramai. Tidak lama setelah itu ada perubahan, karena saya baca beberapa literasi, saya berubah menjadi seorang teman. Ya, mencoba untuk berdekat dengan anak-anak. Nah, hingga akhirnya berada pada posisi pemantau. Dan yang terakhir, ketika ternyata saya sudah tahu setelah mengikuti ini, saya berusaha untuk menjadi seorang manajer. Ya. Jadi setelah kita mengetahui semuanya terkait dengan materi budaya positif, ya, mari kita berusaha untuk berada pada posisi manajer. Jadi apa yang kita yakini, apa yang harus kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadinya anak, ya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dan dalam dunia yang berkualitas, serta bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya bisa memperbaiki diri Bapak Ibu. Jadi terlepas dari semuanya, setelah saya menyampaikan aksi nyata ini, ya harapan kita semua Bapak dan Ibu dalam menerapkan budaya positif, kita bisa menjadi guru atau teladan yang baik bagi anak-anak kita, dan kita bisa menjadi tipe posisi manajer, ya, tidak lagi menjadi seorang penghukum, apalagi menjadi pembuat orang merasa bersalah. Ya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini, meskipun mungkin tidak banyak, itu bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Saya akhiri bila bisa dilihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kepala Sekolah dari Herianti Alamsah memberikan apresiasi yang sangat mendalam serta dukungan berkat penerapan aksi nyata budaya positif yang sudah diterapkan di kelasnya dan berbagi bersama guru-guru. Semoga dengan adanya penerapan budaya positif ini dapat membentuk karakter siswa menjadi karakter profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasneti SPD dari DSP SD Impresta Bekasi, Makassar. Menurut pengamatan saya, setelah Ibu Yanti SPD MPD menurut
terwujud karakter profil pelajar Pancasila. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu guru yang telah berbagi bersama dengan kami. Tetap semangat demi terwujudnya Indonesia yang maju dan berkemakmuran. Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Almira Julian Nisa. Saya inginkan bahwa sangat penting membangun budaya positif di sekolah, terkhusus kelas. Dengan budaya positif, saya dan teman yang lain akan memiliki karakter yang disiplin, bertanggung jawab, berbudi pekerti luhur, dan jujur serta akan bahagia dalam belajar. Terima kasih Bu Riri sudah menuntun dan membimbing kami dalam menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di lingkungan sekolah serta di lingkungan rumah, agar kelak kami memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.